Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah. Channel YouTube yang senantiasa bertujuan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, like, lonceng, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini bisa menyebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Dan so pasti saya akan tambah semangat untuk mengupdate konten-konten terbaru yang pastinya menarik dan sangat rugi jika dilewatkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dengan izin Allah, kita akan membahas kajian fikih praktis terkait bersuci. Nah, pembahasan bersuci di dalam kitab-kitab fikih klasik dikenal dengan istilah ahkamut thaharah. Nah, mau tahu apa isi pembahasannya? Ya, stay tune ya, tonton sampai habis karena pembahasannya sangat menarik dan sangat penting untuk dipelajari. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, ahkamut thaharah atau hukum-hukum terkait bersuci. Yang pertama, kita akan membahas makna taharah ataupun definisi bersuci, lughatan wastilahan, ya, baik menurut bahasa ataupun menurut istilah. Nah, at-taharatu lughatan hiya an-nadhafah wa at-takhallus min al-adnas hissiyah kanat kan najis atau ma'nawiyah kal 'uyub. Ya, jadi bersuci menurut bahasa adalah membersihkan atau menghilangkan kotoran-kotoran, baik kotoran-kotoran tersebut hissiyah, kotoran-kotoran yang dapat dilihat dengan panca indera seperti najis, atau ma'nawiyah, ya, ataupun kotoran-kotoran yang tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat dicium oleh hidung dan tidak dapat dirasa oleh kulit. Nah, kotoran-kotoran maknawiyah ini seperti uyub atau junub, ya, seperti junub, ya, seseorang yang sedang dalam kondisi junub, ya, kotoran atau kotornya ia itu bukan hissiyah, ya. Mana bukan hissiyah? Ya, bisa saja orang yang berjunub itu bersih, ya, namun secara maknawiyah dia itu kotor, maka junubnya itu harus diangkat. Nah, dan danas yang demikian itu dikategorikan ke dalam danas maknawi, ya. Kotoran junub ataupun hadas kecil, ya, itu dikategorikan ke dalam kategori kotoran yang bersifat maknawi atau kotoran yang tidak dapat dilihat dan dirasa oleh panca indera. Nah, sedangkan taharah ataupun bersuci menurut istilah adalah fi'lun ma tustabahu bihis shalah aw ma fi hukmiha kal wudu liman kana ghaira mutawaddi wal ghuslu liman wajaba alaihi al ghuslu wa izalatun najasah anith thawbi wal badan wal makan. Ya, jadi definisi bersuci menurut istilah adalah suatu perbuatan yang mana dengan perbuatan tersebut seseorang dibenarkan untuk melaksanakan sholat atau segala sesuatu yang serupa dengan hukum sholat. Maksudnya membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, seperti juga wudhu. Ya, seperti juga wudhu bagi orang-orang yang belum berwudhu dan mandi bagi mereka-mereka yang diwajibkan untuk mandi serta menghilangkan najis dari pakaian, tempat dan tubuh. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan bersuci adalah suatu perbuatan yang dimana dengan melakukan perbuatan itu dibenarkan untuk melakukan sholat dan segala sesuatu terkait sholat, wudhu dan sebagainya. Kemudian juga segala sesuatu yang, ya, serupa dengan sholat seperti membaca Al-Quran dan sebagainya, ya, bagi mereka-mereka yang belum berwudhu kalau hadasnya hadas kecil. Tapi kalau hadasnya hadas besar, maka mereka tidak cukup hanya dengan berwudu, tapi juga diwajibkan baginya untuk mandi, ya, serta menghilangkan najis yang terdapat di pakaian, di tubuh, ya, di tubuh kita dan juga di tempat di mana kita bersemayam. Nah, itu yang disebut dengan taharah atau bersuci, ya. Nah, itu dia. Ya, apa buktinya Islam ini adalah agama yang memotivasi, ya, memotivasi umat Islam untuk bersuci. Nah, banyak banget, ya, banyak banget. Inayatul Islam bin nadhafah wa tahara itu banyak banget, ya. Islam itu negara yang, Islam itu adalah agama yang
yang sangat mengenal kebersihan dan memang agama yang suci lagi bersih. Jadi di setiap lini kehidupan kita memang dituntut untuk bersih, baik bersih dari segi jasmani, begitu juga rohani ya. Jadi kedua-duanya itu balance banget ya, seperti dua sisi persegi panjang yang terus berjalan lurus ya. Oke, nah apa buktinya? Yang pertama adalah al-amru bil wudu li ajli shalah. Nah, kita diperintahkan untuk berwudu ya ketika kita hendak melaksanakan sholat. Nah, gitu ya. Kenapa Islam mensyariatkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wudu? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita nih, hamba-hambanya nih senantiasa bersih ya. Jadi wudu kita itu membersihkan beberapa bagian tubuh kita ketika kita hendak melaksanakan sholat, dan dengan sholat kita juga membersihkan jiwa kita ya, pikiran kita dan sebagainya. Masya Allah, perfect banget ya. Nah kemudian kita juga yang kedua, kita juga kita juga dimotivasi dan juga diperintahkan untuk mandi ya, untuk mandi di beberapa atau di banyak kesempatan ya. Contohnya mau sholat Jumat mandi, kemudian masuk masjid juga disunahkan mandi ya, kemudian dan di beberapa momen-momen lain. Nah seperti itu. Jadi dimana Allah dan Rasulnya benar-benar menganjurkan kita untuk bersih ya, terlebih pada event-event atau pada momen-momen dimana kita akan bertemu banyak orang. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benar-benar memotivasi kita, mensunahkan kita untuk bersih-bersih ya, mandi, gosok gigi dan sebagainya. Nah kemudian apalagi bukti bahwa Islam itu adalah agama yang bersih ya, yaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Nah, khamsun minal fitrah, al-khitan wal istihdad, natful ilti, wa taqlimul adhafir, wa qassus syarib. Ya. Jadi ada 5 fitrah nih. Ada 5 fitrah. Apa yang dimaksud dengan 5 fitrah adalah 5 kebiasaan yang tidak terlepas dari seorang hamba gitu. Jadi kalau kita nih seorang hamba, kita nih seorang muslim, kita nih seorang manusia, ini 5 hal ini merupakan fitrah ya. Merupakan fitrah yang nggak bisa terlepas dari kita gitu, nggak bisa terlepas dari kita ya, nggak disuruh pun nih, misalnya contohnya nggak disuruh pun ini bakal kita lakuin karena kita sebagai manusia ngerasa bahwa itu perlu. Nah apa sajakah kelima fitrah itu? Yang pertama adalah khitan. Ya, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan ya, dengan tata cara yang berbeda. Kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak ya, itu yang ketiga. Yang keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah mencukur kumis. Nah dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kelima fitrah ini adalah kebiasaan ataupun fitrah yang tidak bisa terlepas dari seorang muslim ya. Jika memang seorang muslim itu terus menerus menjaga fitrah ini, otomatis pasti dia bakal menjadi muslim yang so clean ya, muslim yang bersih ya, muslim yang bersih. Kenapa? Karena kelima fitrah ini adalah hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari kotoran, menjauhkan kita dari bau, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit ya. Luar biasa ya. Ini merupakan bukti bahwa di mana Islam itu memang betul-betul memberikan perhatiannya kepada kita dan betul-betul menginginkan kita itu menjadi makhluk yang bersih. Oke ya. Nah, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan hamba-hambanya yang bersuci ya. Hamba-hambanya yang bersuci, bertobat dan bersuci ya. Jadi kalau kita termasuk ke dalam golongan yang suci tersebut, kita bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Oke ya, karena Allah itu maha suci. Oke. Nah, selanjutnya adalah hikmah tasyri' at-taharah.
Nah, apa sih hikmah pensyariatan taharah itu sendiri? Nah, tadi kita udah bahas tentang realisasinya, wujudnya. Wujud kalau Islam itu betul-betul memperhatikan kebersihan ya. Nah, sekarang hikmahnya. Kenapa kita disyariatkan untuk terus-terusan bersih? Kemudian kalau bisa sih bersih ya ketika kita di rumah dimanapun, mau kita sendiri, mau kita bareng-bareng sama orang lain, kita bersih. Nah, apa hikmahnya? Yang pertama adalah al-muhafadzah ala karamatil muslim. Nah, al-muhafadzah ala karamatil muslim yaitu menjaga kemuliaan seorang muslim. Nah, ya. So pasti ya, ini make sense banget ya. Saya tanya sama audien semua, ada nggak sih orang terhormat tapi jorok? Ada nggak sih orang terhormat tapi dekil? Ada sih orang terhormat yang jigongan atau misalnya upilan, kemudian dakian? Nggak ada. Ya semakin seseorang itu terhormat, semakin seseorang itu berilmu dan semakin tinggi derajatnya di sisi manusia, maka dia akan semakin bersih. Dia juga akan memperhatikan pakaian yang ia pakai. Kemudian dia juga tidak akan makan sembarangan ya. Dia akan benar-benar memperhatikan hal-hal yang ia makan, kemudian benda-benda yang ia pegang, kemudian pakaian yang ia pakai, itu otomatis. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya nih sama kita, saking cintanya nih sama kita, Allah Subhanahu wa taala ingin senantiasa melestarikan kemuliaan itu, yaitu dengan cara mensyariatkan syariat-syariat yang senantiasa menjaga kita atau menggiring kita menjadi muslim yang bersih. Seperti itu ya. It makes sense. Saya rasa siapapun pasti akan ngerti dengan dengan tujuan ini. Allah itu benar-benar sayang banget sama kita. Jadi tidak ada tidak ada niat Allah Subhanahu wa taala untuk menyulitkan kita, tapi justru ingin memuliakan kita, ingin membuat kita itu beda dengan makhluk-makhluk lain, dengan hewan dan sebagainya. Makanya disyariatkan syariat-syariat terkait taharah. Nah, yang kedua adalah al-muhafadzah ala shihah ya, al-muhafadzah ala shihah yaitu menjaga kesehatan. Ya, coba deh tanya sama pakar kesehatan manapun, sama dokter manapun ya, yang namanya sehat itu pasti yang mananya bersih itu pasti pangkal sehat. Maksudnya orang bersih pasti bakalan sehat ya, insya Allah bakalan sehat. Nah, beda dengan orang yang kotor, orang yang jorok, ya itu cenderung akan digelayuti oleh banyak penyakit ya, kemudian dan otomatis akan dijauhi oleh banyak orang ya. Bayangin ya, misalnya udah badannya bau, kemudian mulutnya bau, kemudian pakaiannya juga penuh dengan kotoran, kemudian tempat tinggalnya juga penuh dengan kotoran, nggak bisa dibayangin ya. Saya yakin namanya manusia pasti bakal nggak betah ya, bakal nggak betah hidup di kondisi yang seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah an-taharah min dawa'il al-fitrah. Fal insan yamilu ila an-nadhafah bi fitratihi ya, wa yanfiru bi tab'ihi min al-wisakhah wal qadharah. Jadi yang ketiga adalah taharah atau kebersihan itu sebenarnya adalah a part of us ya. Maksudnya dia itu bagian dari kita gitu. Kita ini manusia. Udah menjadi fitrah kita tuh suka sama yang bersih-bersih, kemudian kita akan lebih comfortable ya, kita akan lebih enjoy di situasi-situasi yang mana di situ bersih, asri, kemudian wangi ya, itu udah menjadi fitrah manusia tuh ya. Jadi bullshit, jadi bohong banget kalau ada orang yang ngomong saya nyaman banget deh kalau belajar di tempat yang bau-bau. Saya ngerasa khusyuk banget kalau saya itu ibadah di tempat pembuangan. Nah, itu nggak ada. Ya kalau memang ada seseorang yang beranggapan seperti itu, berarti sifat-sifat kemanusiaannya itu udah hilang entah kemana ya. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah al-wuquf baina yadayillah tahiran nadhifan. Ya, yaitu kenapa Allah syariatkan bersuci agar kita nih muslim, makhluk Allah ini ketika kita menghadap Allah itu dalam kondisi yang bersih dan suci. Nah, ya, there is question ya, saya mau nanya, ada nggak di antara kita yang berani ketemu sama atasan, ketemu sama presiden misalnya dengan menggunakan pakaian yang paling kotor, kemudian dengan badan yang sangat bau, tanpa persiapan ya, kemudian dengan rambut yang berantakan, berani?
Enggak, ya enggak. Nah, konon kita menghadap uh, pencipta kita yang konon tidak ada satu detik pun tidak ada satu detik pun waktu di dunia ini yang kita lalui tanpa pemirsa, tanpa kita membutuhkan rahmat dan inayah Allah. Ya, jadi ini hikmah yang keempat ya. Nah, yang keempat yaitu kita akan menghadap Allah dalam kondisi yang suci dan bersih. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah air ya. Air ya, pastinya bersuci pakai air dong. Ya, bersuci pakai air. Nah, ada juga di beberapa kondisi kalau nggak ada air ya, beberapa jenis taharah itu kita bisa menggunakan batu atau beberapa benda-benda. Oke, kita akan bahas ya. Oke. Nah, aqsamul miyah atau pembagian air ya. Air ini terbagi kepada 4. Ya, ada air thahir mutahhir, yaitu air suci lagi menyucikan, kemudian air suci lagi menyucikan tapi makruh untuk digunakan ya. Kemudian yang ketiga adalah air suci tidak menyucikan, dan yang keempat adalah air najis. Nah, oke. Nah, kita akan membahas tentang air yang pertama nih. Air yang pertama yaitu air yang suci lagi menyucikan atau yang lebih dikenal dengan istilah al-ma'ul mutlaq. Nah, apa itu al-ma'ul mutlaq? Apa itu yang dimaksud dengan air suci lagi menyucikan ya? Air suci lagi menyucikan adalah air yang sifat-sifat dasarnya itu tetap tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya ya. Oke. Nah, dan jenis air-air ini ada beberapa ya, diantaranya ada air sumur, air hujan, air danau, air telaga, kemudian ada air laut ya, kemudian ada air salju, embun dan sebagainya. Dan air-air tersebut adalah jenis-jenis air ya, yang dapat kita gunakan untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas kecil ataupun untuk mengangkat hadas besar. Nah, oke. Ya, saya rasa itu semua pada paham ya, apalagi kita hidup di tanah surga ya, di tanah surga Indonesia yang memang air itu melimpah sekali. Berbeda kasusnya dengan beberapa negara-negara yang kekurangan air ya. Ya, tapi kalau di Indonesia ngomong air, pasti udah kebayang banget tuh, karena di mana-mana air, apalagi di musim hujan yang kayak gini ya. Oke. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu jenis air. Jenis kedua dari air adalah at-thahir al-mutahhir al-makruh, yaitu air yang suci boleh digunakan untuk menyucikan sesuatu, tapi ya hukumnya makruh. Nah, maksud makruh lebih bagus nggak usah deh, nah, gitu ya. Jadi maksud makruh di sini, kenapa kita hadirin dituntut untuk meninggalkan perbuatan makruh ya, sebisa mungkin jangan melakukan perbuatan-perbuatan makruh, karena karena perbuatan makruh itu kan kalau kita tinggalkan justru akan mendapatkan pahala ya. Jadi dengan kata lain kita menghindari untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, air makruh atau air yang digunakan untuk bersuci boleh tapi makruh. Air yang seperti apa? Nah, air ini disebut dengan air musyammas ya. Air musyammas adalah air yang langsung terkena sengatan matahari dan berubah menjadi hangat karena sinar matahari itu sendiri. Nah, pertanyaannya nih, kan sinar matahari juga ada di Indonesia ya, khususnya kita adalah negara yang beriklim tropis. Nah, pertanyaannya, apakah air yang misalnya nih ada di ember kamar mandi kita terbuka, kemudian tiba-tiba terkena matahari, apakah air tersebut termasuk ke dalam golongan air musyammas? Nah, tunggu dulu, karena ada 3 syarat yang harus terrealisasi di dalam air musyammas itu sendiri. Kalau sudah terrealisasi 3 syarat ini, barulah air tersebut dikategorikan ke dalam kategori air musyammas. Yang pertama adalah ayyakuna bibilad roh ya. Yang pertama adalah air tersebut air musyammas itu ya terdapat
pada negara-negara yang memang panas. Nah, negara-negara panas. Nah, apakah negara Indonesia ini tergolong ke dalam bilad harrah? Jawabannya tidak, ya, jawabannya tidak, karena negara tropis bukanlah negara bilad harrah, ya, karena jarang banget kita nemuin air yang terkena matahari kemudian berubah jadi hangat. Enggak. Dulu waktu saya di Sudan dan di Mesir itu bisa terjadi, ya pemirsa, ya. Jadi hangat betul, ya, hangat betul, dan air yang seperti itu menurut ilmu kedokteran sangat berbahaya jika digunakan. Nah, jadi alhamdulillahnya ayat musyammas itu tidak berlaku di negara kita, tapi untuk pengetahuan yang kita bahas. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah air tersebut, ya, air tersebut berada di cawan yang terbuat dari perak, emas, nikel, besi, dan segala macam jenis tembagaan, nah, seperti kuningan dan sebagainya. Nah, jadi kalau dia itu di plastik itu it's okay, ya. Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk menyucikan bahagian tubuh atau seluruh tubuh. Nah, jadi kalau misalnya nih air musyammas ini kita gunakan untuk membersihkan lantai misalnya, ya, untuk membersihkan lantai atau untuk membersihkan pakaian, apakah itu boleh? Itu nggak ada masalah, yaitu tidak ada makruhnya di situ, karena air jenis ini hanya dimakruhkan digunakan jika kita gunakan untuk menyucikan bagian tubuh ataupun seluruh tubuh kita, ya. Oke, itu dia air musyammas. Oke, nah selanjutnya yang akan kita bahas adalah air suci namun tidak menyucikan. Air suci namun tidak menyucikan. Nah, apa saja jenis air suci namun tidak menyucikan? Nah, yang pertama adalah al-ma'ul qalil al-musta'mar fi fardh taharah kal ghusli wal wudu. Nah, ya, yang pertama adalah air yang sedikit, ya, yang sudah digunakan untuk untuk mandi atau untuk berwudu. Nah, itu nggak boleh, ya. Misalnya ada air sedikit, kemudian kita mandi, kemudian air itu kembali ke cawan yang sama, air bekasan mandi kita tuh balik ke cawan yang sama dan dia itu sedikit, maka air tersebut tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, karena air tersebut ya tadinya suci, namun karena dia sedikit dan sudah bekas, ya, bekas wudhu atau bekas mandi, maka tidak lagi bisa menyucikan untuk yang kedua kalinya. Oke. Dan yang kedua adalah al-ma'ul mutlaq alladhi khalatahu syai' min at-tahirat, ya, allati yastaghni anha al-ma' 'adatan wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Nah, yang kedua adalah air mutlak. Nah, air mutlak itu adalah air yang suci lagi menyucikan, yaitu air yang tidak berubah sifat-sifatnya tadi, bau, rasa, dan warna, jika bercampur dengan benda-benda suci lain, ya. Jika bercampur dengan benda-benda suci lain yang pada dasarnya air itu sendiri nggak butuh benda-benda itu, dan ketika dia dicampurkan dengan benda-benda suci itu, ya, nggak mungkin untuk dipisahin tuh. Jadi nggak mungkin untuk dipisahin lagi, ya. Contohnya seperti air teh, ya, kemudian air kopi, ya. Nah, itu kan udah bercampur dengan gula dan bercampur dengan kopi dan teh. Kopi, teh, dan gula itu merupakan benda-benda suci. Namun pada dasarnya air itu nggak butuh teh, nggak butuh kopi kan, tapi kemudian dicampurin, dan ketika udah bercampur antara kopi, gula, dan air itu sendiri, itu kita nggak mungkin lagi misahin mana airnya, mana gulanya, mana kopinya. Nah, maka air seperti itu adalah air yang suci, namun tidak bisa menyucikan. Mana suci, dia bisa dikonsumsi, ya bisa dikonsumsi, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu atau istinja atau mandi dan sebagainya, ya. Oke, pemirsa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah air mutanajis atau air yang bernajis, ya, yaitu air yang masuk ke dalamnya najis, ya, dan dia itu terbagi kepada dua. Nah, yang pertama adalah yang qalil, ya,
air yang sedikit ya. Air yang sedikit itu adalah air yang tidak mencapai 2 kulah ya, dalam istilah mazhab kita namanya istilahnya 2 kulah. Nah, berapa 2 kulah itu sendiri adalah 500 rital Baghdadi atau setara dengan 192 kilogram ya, dan 857 gram ya. Maksudnya di sini adalah di sini adalah 192,857 kilogram ya. Atau di sini dikatakan wa yusawi bil muqa'ab zira wa rubu' tulan wa ardan wa amikan. Jadi di sini juga dikatakan bahwa 192,857 kg air ini itu setara dengan muka'ab ya. Muka'ab itu kubus ya, kubus yang panjangnya itu 1/4 hasta, baik dari segi baik dari segi luasnya, tingginya ataupun kedalamannya. Oke. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah air yang banyak ya. Air yang banyak di sini jumlahnya itu 2 kulah atau lebih ya. Ya, seperti kita ketahui kalau air itu 2 kulah atau lebih, maka kalau jatuh najis air itu tidak berubah menjadi air yang bernajis, kecuali jika berubah salah satu sifatnya, yaitu berubah rasa, bau, dan warnanya. Walaupun sudah 2 kulah atau lebih tapi berubah rasa, bau, dan warna, maka air tersebut sudah berubah menjadi air yang bernajis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Oke ya, nah, jadi itu dia pembahasan kita fikih praktis kita pada hari yang berbahagia ini. Nah, sekali lagi bagi audiens semua yang baru pertama kali mengikuti channel ini, jika tidak keberatan untuk tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share ke teman-teman kamu agar channel ini bisa menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Dan so pasti saya akan makin semangat untuk memperbarui konten-konten terbaru yang pastinya sangat menarik dan rugi jika dilewatkan. Nah, mungkin hanya sampai di sini kajian fikih praktis kita pada hari yang berbahagia ini ya. Jumpa lagi, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.